Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan tentang anime Sekai Saiko no Anatsusa Isekai Kisoku ni Tensei Shuru. Anime ini menceritakan tentang kisah pembunuh terhebat di bumi yang hanya tahu bagaimana hidup sebagai alat bagi majikannya, sampai mereka berhenti membiarkannya hidup. Dilahirkan kembali oleh seorang dewi ke dunia pedang dan sihir, harus melenyapkan pahlawan untuk mencegah akhir dunia. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yo, langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat sang dewi menjelaskan tentang siklus reinkarnasi, yang dimana jiwa orang mati akan dihidupkan kembali tanpa ingatan kehidupan sebelumnya. Tetapi sang dewi memberikan tawaran yang berbeda kepada sang pembunuh. Jika dirinya menerima tawarannya, akan dihidupkan kembali dengan ingatannya selama masih hidup. Terlihat sang pembunuh pun meminta penjelasan tentang target yang akan dia bunuh, karena dirinya tidak ingin menjadi alat saja, yang dimana di kehidupan sebelumnya dirinya hanya dijadikan mesin pembunuh saja, sehingga dirinya meminta untuk kebebasannya. Terlihat sang dewi pun tidak mempermasalahkannya, asalkan sang pembunuh bisa memenuhi permintaannya. Seketika sang dewi pun menjelaskan dunia fantasi pedang dan sihir. Sang dewi pun juga memberikan batas waktu 18 tahun setelah sang pembunuh dilahirkan kembali, yang dimana sang pembunuh berumur 16 tahun, pahlawan akan membunuh Raja Iblis. Tetapi dengan kekuatannya akan membawa kekacauan pada dunia, sehingga sang dewi meminta membunuh pahlawan tepat waktu. Sang pembunuh yang sadar akan melawan monster yang luar biasa, seketika sang dewi akan memberikan skill. Sang dewi pun memberikan kesempatan untuk memilih 5 skill, serta membebaskan untuk memilih elemen. Sang pembunuh pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut tentang isekai dan untuk membunuh para pahlawan kapanpun. Tetapi sang dewi pun melarangnya dan menyuruh untuk menunggu pahlawan membunuh Raja Iblis. Bahkan sang dewi memperbolehkan menyelamatkan dunia tanpa membunuh pahlawan. Seketika sang pembunuh pun menerima permintaan sang dewi. Terlihat sang pembunuh pun mulai memilih 5 skillnya. Sang pembunuh pun memilih skillnya dengan cermat serta berhati-hati, sehingga dirinya memilih skill rank S pemulihan, skill rank A penenun mantra, skill rank B pertumbuhan tanpa batas, skill rank C bela diri, dan yang terakhir skill rank D yang belum diketahui. Setelah memilih beberapa skill, saatnya sang pembunuh pun memilih elemennya. Dengan cerdasnya sang pembunuh memilih elemen dasar dan berencana akan menggabungkan dengan skill rank S-nya. Setelah memilih skill dan elemennya, sang dewi pun langsung memulai isekai-nya, yang dimana sang pembunuh akan dilahirkan di keluarga Tuatade. Terlihat sang pembunuh pun kali ini tidak keberatan dengan misinya dan mendapatkan kehidupannya yang bebas di dunia lain. Scan berganti. Terlihat sang pembunuh pun dilahirkan kembali dan diberi nama Luke, yang akan menjadi penerus keluarga Tuatade, yang dimana keluarga ini merupakan bangsawan pembunuh. Terlihat Luke pun mulai tumbuh dewasa. Luke yang berumur 7 tahun pun belum bisa menggunakan sihirnya,
yang merupakan salah satu cara untuk membunuh pahlawan, sehingga dirinya membutuhkan seorang guru. Terlihat Luke yang mendapatkan buruannya pun ingin memasakkan untuk orang tuanya, sehingga membuat ibu Luke pun merasa tidak berguna. Dengan pengalamannya pun, Luke mulai memasak sesuai porsi yang dibutuhkannya. Di balik Luke yang pintar memasak, ternyata dirinya pernah menyamar menjadi koki saat mendapatkan misi di kehidupan lamanya. Terlihat Luke pun menyantap masakannya bersama kedua orang tuanya. Dan tak lupa Luke mendapatkan pujian. Luke pun merasa bangga saat mendapat perhatian kedua orang tuanya, yang dimana tidak pernah dia dapat di kehidupan sebelumnya. Scan berganti. Terlihat Luke pergi di ruang bawah tanah untuk menemui ayahnya. Seketika Luke disuruh melepaskan baju dan memeriksa pertumbuhannya dengan berbagai gaya. Di sisi menjadi bangsawan pembunuh, ternyata keluarga Luke merupakan keluarga medis paling terkenal di kerajaan Alvan, yang dimana keduanya untuk mendukung kerajaan, baik pekerjaan kotor maupun bersih. Terlihat Luke pun mendapatkan latihan dan pembelajaran dari ayahnya demi menjadi penerus keluarganya. Sehingga Luke pun beranggapan jika lahir di keluarga tersebut merupakan keuntungan untuk menyelesaikan misinya. Di umur belianya, Luke ternyata mempunyai perkembangan yang sangat pesat, sehingga dirinya mendapatkan mata mistik, yang dimana mata ini merupakan rahasia yang diturunkan di keluarganya. Dengan menggunakan mata ini, penglihatan akan diperkuat. Bahkan penglihatan malam pun juga diperkuat. Luke yang menginginkannya pun langsung menerima tawaran ayahnya. Scan berganti. Terlihat Luke sangat malu saat mendapat suapan dari ibunya, serta mendapatkan tawaran untuk nenen. Luke yang tidak ingin menginginkannya pun langsung melarikan diri ke tempat ayahnya. Tanpa banyak waktu pun mata Luke langsung diperiksa ayahnya. Perban di mata Luke pun mulai dibuka, sehingga membuat Luke terpesona dengan pemandangan yang ada di depannya. Seketika Luke mencoba mata mistiknya dan bisa melihat dari kejauhan dengan sempurna. Bahkan Luke pun juga bisa melihat mana dari ayahnya dengan jelas. Terlihat sang ayah pun akan mengajari Luke untuk operasi mata mistik, agar Luke bisa menurunkannya kepada anaknya. Tak hanya mengajari operasi mata, sang ayah pun juga menyiapkan guru sihir untuk Luke. Scan berganti. Terlihat Luke diberikan ibunya baju cewek untuk dilukis, sehingga membuat Luke pun marah karena hari tersebut merupakan kedatangan gurunya. Ternyata sang ibu pun tidak memperbolehkan Luke untuk mengganti pakaiannya. Terlihat Luke pun menyambut gurunya bersama ayahnya. Ternyata guru Luke merupakan seorang gadis kecil yang bernama Dia, sehingga Luke pun beranggapan jika dia masih anak-anak. Dia yang mengetahui pemikiran Luke pun seketika dirinya memperlihatkan sihirnya kepada Luke, dan membuat film pun bersambung. Kisah Luke pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen.
Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.